Aduh, lupa pula rekamnya. Oke. Nah, ini saya rekam, nanti bisa dilihat di YouTube ya, dilihat kembali. Karena kalau kalau misalnya kita ini apa namanya? Saya menunggu kalian, takutnya nanti tidak tercapai nanti. Nah, jadi saya bikinkan nanti videonya sambil saya jelaskan. Nah, kalian nanti bisa melihat ulang gitu. Oke? Kalau di video kan enak tuh, bisa dimundur-mundurkan kan? Iya, Pak. Bisa di pause, habis itu dimundurkan sedikit. Nah, balik lagi ke belakang. Jadi kalau misalnya ketinggalan, nanti bisa bisa dimundurkan, di preview kan. Tuh. Kayak gitu aja ya, biar lebih efektif. Biar lebih efektif ya, biar biar tercapai pembelajaran kita. Oke? Iya, Pak. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini downloadnya di sini ya. Download misalnya gini, saya ulangi lagi nih downloadnya. Misalnya gini, download Bootstrap 5 admin template misalnya gitu ya. Nah, ini yang free. Nah, ini ada banyak sih, yang free-free ini banyak. Ini kalau misalnya dari Bing seperti ini dia. Kalau dari Google, misalnya Google ya. Google admin template free. Nah, ini bisa ambil yang nomor 2 ini, Theme Wagon ini. Nah, ini. Nah, yang ini kalau di-download dia langsung download, gitu ya. Nah, ini sudah saya download tadi. Nah, ini dia hasilnya ya. Di dalam ini. Nih, ini isi di dalamnya. Nah, ini yang bakal kita gunakan nanti sebagai base template dari aplikasi kita gitu ya. Kalau kita jalankan ini, kalau kita jalankan localhost template gitu ya. Nah, ini ya yang dasmin 1.00. Ini kita klik. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi ini yang bakal kita gunakan nanti sebagai base template. Kalau kita lihat di sini pack-nya, nah ini sudah ada juga scene in nih. Kalau scene in nanti tampilannya seperti ini gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi untuk memudahkan kita membuat project, saya juga seperti ini. Kalau bikin project itu nggak bikin dari awal menggunakan template ya. Formnya gimana, bentuk formnya, nah ini sudah ada semua kan. Nah, ini model-model formnya, terus misalnya widgetnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini yang bakal kita gunakan. Oke. Nah, kemudian ini kita copy yang template tadi ini, atau isinya saja kita copy semua di dalam htdoc. Nah, ini kita bikin project yang baru. Ini kalau yang baru ya, atau mau melanjutkan yang SPPD ini besok juga boleh. Nah, ini saya contohkan yang baru ya. Misalnya ini saya namakan saja CRUD ya. CRUD. Oke. CRUD itu singkatan dari singkatan dari create, read, update, delete ya. Create, read, update, delete. Nah, kita pastikan di dalam ini ya. Oke, nah ini dia ya semuanya. Nah, ini kalau kita jalankan sekarang, localhost root. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, gini ya. Tampilannya bakal seperti ini. Nah, ini cara cepatnya untuk membuat sebuah aplikasi ya. Kalau untuk keamanannya, dari sisi keamanan itu nanti lain lagi, itu di sisi PHP-nya. Kalau ini kita belum membahas tentang keamanan aplikasi ya. Tapi bagaimana kita membuat sistem dengan template Bootstrap yang sudah ada gitu ya. Nah, tinggal kita bagaimana selanjutnya kalau kita sudah punya template seperti ini. Nah, sekarang baru kita bangun. Nah, biasanya kalau saya yang ini tidak saya ini apa namanya tidak dibuang nih. Kalau kita mau bikin yang baru ini tidak dibuang. Tapi ini saya simpan di satu tempat nih. Saya copy lagi nih, gitu ya. Saya copy dulu semuanya. Saya bikin di sini folder baru. Nih ya, saya bikin folder baru. Biasanya saya bikin di sini namanya contoh gitu. Nah, gitu ya. Contoh. Nah, pastikan di dalam ini. Nah, jadi kita sudah ada dua tampilan yang sama, tapi yang satu lagi ini difungsikan untuk contoh. Nah, yang bakal kita kerjakan nanti yang di sini nih, project di sini. Misalnya kita mau bikin halaman login, misalnya udah ada di sini kan.
Untuk login di sini sudah ada. Halaman dashboardnya misalnya yang indeks ini bakal kita pakai. Cuman ini kan nanti bakal kita hapus nih, ya kan? Nah, untuk melihat kembali contohnya itu ada di dalam folder contoh. Nah, gitu ya. Jadi ini tidak hilang. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita buka ya. Kita buka pakai Visual Studio Code atau editor yang lain boleh. Oke, sebentar. Yang CRUD ya. CRUD mana CRUD tadi? Ini ya, CRUD ya. CRUD ini coba kita buka pakai Visual Studio Code ya. Apa masuk ke sini ya? Oh enggak ya. Aku nggak mau. Open folder, kemudian pilih CRUD ya. Select folder. Oke, nah ini ya. I trust the author. Nah, yang ini data-data yang lainnya ini. Nah, ini yang ada di dalam folder CRUD, bukannya dalam folder contoh ya. Yang dalam folder CRUD ini, nah ini data yang HTML-nya dihapus saja. Nah, ini dihapus. Tapi yang ini jangan ya. Ini CSS sama untuk stylenya jangan dihapus. Yang kita hapus ini yang ini saja nih. Nah, ini kita hapus saja. Oke. Nah, sekarang udah kosong ya. Nanti kalau kita mau lihat contohnya itu ada di dalam tabel contoh. Nah, itu fungsinya tabel contoh. Jadi ini nggak usah dihapus. Nanti kalau mau melihat lagi bentuk tampilannya bisa ke sini. Cara mengaksesnya ya tinggal diakses seperti ini. Misalnya CRUD tadi ini kan udah kosong nih. CRUD kan. Ctrl F5. Nah, ini seperti ini kan. Kalau mau buka ya buka aja tabel contoh. Contoh. Nah, ini contoh tampilannya. Gitu ya. Tutup dulu, ini tutup dulu. Ini contoh tampilannya. Nah, yang punya kita itu ada di localhost CRUD. Nah, gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah, nah kita tinggal membuat tampilan pertama aplikasi kita. Misalnya kita mau bikin tampilan login nih, kita lihat di sini di contohnya. Nih, di dalam folder contoh ya. Nah, udah ada di sini. Kita lihat di sini di pack ini sudah ada sign in. Nah, ini. Nah, ketika kita klik sign in ini, nanti tampilan seperti ini kan. Nah, jadi kita tinggal sintaknya tadi kita copy, kita pindahin lah ke project kita, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini arah dari halaman login ini ada di dalam folder contoh. Kemudian di dalam folder contoh ini ada nama file namanya signin.html. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita buka editor kita. Nah, di sini. Nah, kita lihat dalam folder contoh di sini ada signin.html. Nah, ini ya. Ini dia. Ini tinggal kita copy semuanya. Ctrl A, kita copy ya. Nah, kemudian ini kita minimize saja biar nggak ini ya. Kemudian di luar ini kita bikin file baru. Nah, misalnya kita mau ketika website kita atau aplikasi kita diakses itu pertama kali itu menampilkan halaman login misalnya gitu ya, mirip dengan SPPD yang kita buat sebelumnya ya. Nah, ini tinggal kita bikin saja index.php gitu kan. Pastikan yang tadi kita copy yang dari sini ya, dari scene ini nih, dari contoh signin.html. Nah, ini kita pastikan ke sini. Sekarang coba kita save. Nih, sudah kita save ya. Sekarang coba kita akses kembali yang ini ya, yang CRUD. Coba kita reload. Nah, sekarang sudah tampil halaman login ketika membuka aplikasi CRUD pertama kali, gitu ya. Nah, jadi di dalam index.php ini adalah tampilan login. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah tampilannya sudah kita buat, kita nggak perlu pusing lagi mikir seperti sebelumnya nih. Kita bikin inputannya dulu dan lain-lain ya. Nah, itu kan pusing tuh, kita mikir desainnya. Nah, kalau kita lihat nih tampilannya untuk yang kita bikin sebelumnya SPPD ya. SPPD. Nah, seperti ini ya. Ini kita bikin manual kemarin kan. Kita bikin mulai dari username-nya, password-nya, kita bikin semua nih, dan tampilannya pun
hanya seperti ini. Kalau kita lihat, kita menggunakan template, nah kita nggak pusing-pusing lagi memikirkan desain, gitu ya. Jadi desain sudah ada, tinggal kita cari sintaknya, kita pastikan langsung di project kita, jadi halaman loginnya, gitu ya. Nah seperti itu kira-kira. Nah kemudian kita butuh satu lagi tampilan, nanti ketika selesai login, berhasil login, nanti bakal masuk ke halaman admin, gitu ya. Nah ini kalau kita lihat contohnya lagi, kita balik ke contoh. Sebentar. Nah ini ya, kalau kita balik ke contoh, nah ini tampilan admin ya. Nah ini kita maunya nanti setelah login, berhasil login ini, nanti bakal membuka halaman dashboard seperti ini ya, halaman admin. Nah ini, nah caranya bagaimana? Ya kita lihat saja yang index.php.html yang ada di dalam folder contoh ini. Nah ini yang bakal kita gunakan, gitu ya. Sekarang kita balik ke sintak lagi. Nah gini. Nah ini kita tutup ya, udah selesai ini. Nah kita ke index.html yang ini. Nah ini ya, sintak untuk tampilan yang ini tadi. Nah ini tampilan contoh ini yang seperti ini ada di dalam folder contoh index.html ya. Nah ini tinggal kita copy. Ini kita copy, kemudian sama satu baris dengan index.php ini kita bikin file baru di sini. Misalnya namanya dash.php ya. Nah di dalam dash.php ini kita pastikanlah sintak yang index.html ini. Nah ini kita pastikan ke dalam sini. Nah putih-putih belum di save tandanya, kita save, Ctrl S. Nah putih-putihnya sudah hilang. Sekarang kalau kita coba jalankan, nah ini ya. Nah ini yang punya kita ya, yang root. Sekarang coba kita tambahkan di sini dash.php ya. Nah tampilannya sudah seperti ini. Artinya tampilan sudah kita buat, untuk halaman adminnya sudah kita buat, kemudian untuk loginnya juga sudah kita buat. Nah sekarang tinggal bagaimana kita membuat prosesnya. Ketika login, maka nanti akan membuka halaman dash.php seperti itu ya. Oke, sekarang kita siapkan satu lagi database ya. Kita bikin database baru, kita samakan aja nama projectnya itu sama-sama CRUD ya, sama-sama CRUD. Nah nanti silahkan dibuat seperti ini ya. Kita bikin database baru, jangan lupa ini wajib kita star ini ya, star sumnya. Kemudian mau mengelola databasenya menggunakan SQL Yoke boleh, atau menggunakan PHP MyAdmin juga boleh ya. Nah kalau di sini kasus yang sekarang kita kerjakan ini, saya menggunakan SQL Yoke ya sebagai pengelola database MySQL-nya gitu ya. Nah kemudian di sini tinggal create database. Oke, kita create database di sini. Nah kita samakan saja dengan nama project kita tadi, yaitu CRUD ya. Kita bikin namanya CRUD, create di sini. Nah sekarang kita maunya membuat halaman login ya, halaman login, proses login ini ya. Jadi ketika login nanti ngecek ke database sudah benar atau belum passwordnya. Kalau benar dia bakal diarahkan ke sini ya, diarahkan ke sini. Kalau salah nanti dia bakal ada notifikasi kalau login dan password salah gitu ya. Nah kita bikin dulu databasenya di sini. Sudah kita bikin databasenya, kita bikin tabel baru. Nama tabelnya itu misalnya user ya, users gitu ya, pakai S ya, atau pengguna lah, pengguna. Nah pakai bahasa Indonesia aja. Di sini kita bikin ID pengguna, kemudian NM pengguna misalnya, atau ini kita bikin saja nama, kemudian HP, alamat gitu kan. Baru di sini username, baru di sini password ya. Nah gitu. Nah ini biasanya tabel untuk user login itu standarnya seperti ini. Di sini nama tabelnya user atau pengguna. Nanti yang digunakan untuk login itu adalah field username dan field password dia. Nah yang ini nih untuk kelengkapan datanya gitu ya. Nah untuk di ID pengguna, karena ini sebagai primary key, ini kita bikin dia integer.
tipe datanya integer, kemudian kita set dia sebagai primary key ya, dan ini auto increment juga yang untuk ID pengguna biar auto ya. Kemudian di bagian nama ini kita pakai varchar ya, varchar lengthnya kita bikin saja 200 juga boleh. Kemudian nomor HP ini kita pakai char, kita bikin 35 saja. Alamat kita bikin varchar 200. Username ini bisa kita pakai char misalnya 35, atau kalau mau pakai email berarti ini kita bikin saja varchar ya, varchar 100. Passwordnya juga varchar 100. Nah gini ya. Untuk membuat tabelnya seperti ini ya kalau di SQLoc ya. Nah seperti ini, nama tabelnya pengguna, kemudian di sini nama filenya. Nah ini yang bakal kita gunakan nanti untuk login ya, username, password, kemudian baru kalau sudah kita save. Sini mau bikin tabel baru tidak. Nah sekarang kita sudah ada tabel, nama tabelnya pengguna ya. Untuk melihat isinya ini kita bisa klik di bagian query di sini, kemudian pilih yang dua table data. Nah yang ini. Nah sekarang ini sudah kita lihat ini isinya masih kosong ya. Nah ini boleh kita isi, misalnya nama ini Firman misalnya ya, Firman Santosa 62812 819 misalnya, alamat Langkitin misalnya. Nah username-nya misalnya Firman huruf kecil ya, Firman, passwordnya misalnya 123. Nah gitu ya. Nah ini contoh kita membuat ini ya membuat data user yang ada di database seperti ini ya. Nanti itu kalau dia memasukkan username selain Firman maka tidak ditemukan. Atau misalnya username sudah betul Firman tapi passwordnya bukan 123, maka nanti bakal ada pesan error gitu ya. Nah seperti itu. Sekarang kita lanjut lagi masuk ke sintaknya ya. Sintaknya seperti ini. Oke, ini kita tutup dulu biar clear dulu semuanya. Ini kita minimize saja. Oke. Nah kita sudah buat tadi dua file, yang satu index.php ini untuk tampilan loginnya ya, yang satu lagi dash. Nah sekarang kita butuh koneksi antar aplikasi kita ke database ya, itu paling penting ya. Kita butuh koneksi data dari aplikasi kita ke database MySQL, yang database yang baru kita buat tadi, yang ini. Kita butuh koneksi ke sini, ke database ini ya. Nah caranya bagaimana? Nah sekarang kita bikin satu file dulu, satu folder dulu di sini. Kita bikin folder baru, namanya itu conf gitu ya. Biasanya saya bikin namanya conf. Kemudian di dalam folder conf ini kita bikin satu file namanya config ya, config.php ya, config.php. Nah di sini kita bikin satu satu konfigurasi sintak PHP. Nah sintak PHP seperti ini. Nama konfigurasinya itu adalah koneksi ya. Nah, kita bikin di sini sintaknya itu adalah atau misalnya kita bikin username ya, db user gitu ya. Db user ini kalau di sini sudah root ya. Kemudian db passwordnya itu kita kosongin saja. Kemudian db name. Nah, ini kita bikin nama database-nya tadi kita bikin adalah CRUD ya. Nah, ini CRUD ya. Berarti di sini juga namanya CRUD. Nah, tinggal kita buat koneksinya. Misalnya di sini kita bikin con ya. Con sama dengan MySQL connect, kemudian db ini kita bikin localhost gitu ya, localhost. Nah ini baku ya, pengaturan ini sama semuanya, cuman ininya saja yang berbeda nanti. Kemudian baru db user, db pass, koma, kemudian db name ya gitu. Nah ini, nah cukup seperti ini aja. Ini bakal kita panggil terus nanti ketika membuat sebuah form ya,
Setiap form itu kalau ada integrasi dengan database, kita tinggal memanggil config.php ini. Nah gitu, MySQL connect oke. Nah, ini config-nya sudah kita buat. Sekarang kita masuk ke index.php. Nah, di sini ya. Kita lihat lagi, kita ini kalau kita reload ini tampilannya seperti ini ya. Tampilannya seperti ini. Nah, saya nggak membahas tentang nama-nama ini ya. Nanti kalian tinggal ubah sendiri. Saya bahas langsung di PHP-nya. Nah, sekarang karena kita mau mengecek ke database, mengirimkan data username dan password ya. Nah, ini kita ubah saja dulu. Di bagian email ini ini kita ganti dengan username. Nah, ini juga placeholdernya kita bikin saja username ya. Nah, ini fungsinya untuk merubah ini ya. Ini kita reload. Nah, ini sudah jadi username. Kemudian ini passwordnya. Ini passwordnya sudah betul. Nah, kemudian name-nya belum ada. Nah, ini kita tambahkan name di sini. Di username ini kita tambahkan name sama dengan username. Baru ini kita kasih required ya, biar wajib diisi. Ini juga sama. Password ini kita kasih name, password, kita kasih required biar wajib diisi. Nah, gitu ya. Ini sudah kita kasih name, kemudian formnya ini belum ditambahkan. Nah, ini yang bagian div ini kan dari pembuka penutup, ini kita ganti saja. Ini kita ganti jadi form. Nah, gitu ya. Form pembuka, nah form penutupnya di sini. Form gitu ya. Nah, gitu ya. Form pembuka, form penutup ya. Kita save dulu. Kemudian ini formnya, ini metodenya kita kasih. Metode sama dengan post gitu ya. Metodenya ini adalah post, oke. Nah, ini fungsinya kita bakal mengirimkan nanti username ini tipenya teks ya. Nah, ini tipe teks. Nah, ini username dan passwordnya ini bakal kita kirimkan menggunakan metode post gitu ya. Nah, kemudian di sini satu lagi, ini yang bagian tombol sign in ini kita kasih nama ya. Name misalnya namanya itu login ya. Nah, gitu. Nah, ini sekarang konfigurasi di sini sudah nih. Tinggal bagaimana kita sintak PHP-nya. Nah, sepertinya sebelumnya kan kita sudah ada tuh yang di SPPD ya, sudah pernah kita buat ini, sudah kita konfigurasi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke sintak PHP-nya ya. Pertama-tama kita mau nampilkan errornya di mana? Misalnya di sini ya, di bawah dash ini. Nah, di bawah sini. Coba kita tampilkan errornya div class alert danger ya. Sintaknya bootstrap 5 div, kita tes dulu. Nah, nanti bakal di sini ya errornya, posisi errornya sudah dapat ya. Berarti ini kita hapus dulu. Ini kita buka gini biar agak lapang. Nah, kita buka di sini sintak PHP. Nah, seperti itu ya. Nanti disinilah proses pengecekan ke database-nya. Apakah username dan passwordnya benar atau tidak ya di sini. Nah, sebelum itu karena kita mau menghubungkan ke database, maka kita perlu memanggil config yang baru kita buat tadi, yang ada di dalam folder conf config.php di sini ya. Ini harus kita panggil. Nah, ini panggilnya di mana? Kita letak di paling atas. Nah, kenapa paling atas? Karena ketika dia meload halaman index.php ini, dia harus memanggil config dulu. Jadi sebelum yang sintak yang lain ini dipanggil, jadi sintak config ini harus dipanggil terlebih dahulu. Nah, bagaimana menggabungkannya antara index dan config ini? Caranya tinggal kita panggil ini config.php ini menggunakan sintak include, kemudian nama foldernya ini, nama foldernya conf, kemudian config.php gitu ya. Conf config.php. Nah, gitu ya. Seperti itu. Ini kalau sudah seperti ini artinya sekarang kita sudah terkoneksi nih. Asal ini jangan sampai salah ketik ya, jangan sampai typo. Kalau salah typo ini nggak bisa nggak bisa dipanggil ya. Kalau sudah seperti ini artinya index dan config ini sudah terintegrasi atau sudah saling terhubung ya. Nah, sekarang tinggal kita menjalankannya di sini pengecekannya. Nah, pertama kita panggil dulu nih
Yang diinput sama user nanti di sini name ya. Nih, username sama dengan post username gitu ya. Kemudian di sini satu lagi password sama dengan password. Nah, ini untuk memanggil inputan dari username dan inputan dari password ya. Kemudian mulai kita melakukan pengecekan ke database. Nah, caranya gimana? Caranya cek ini ya, kita bikin variabel baru namanya cek. Kemudian buat sintak di sini mysql query seperti ini. Nah, seperti ini dulu. Sintak ini difungsikan untuk menjalankan query SQL ya. Nah, ini wajib ada biar query SQL-nya bisa kita jalankan. Kemudian kita cek di config, di sini ada variabel namanya con. Nah, ini ya. Connection ya. Nah, artinya ini harus kita gunakan variabel con ini. Nah, cara menggunakannya tinggal dibikin di sini variabel tersebut con gitu ya. Baru koma, baru petik dua kali. Nah, seperti ini. Di dalam inilah query SQL-nya kita jalankan gitu ya. Nah, sekarang coba kita jalankan query SQL, select bintang from nama tabelnya pengguna ini ya. Nama tabel yang kita buat tadi pengguna. Ini pengguna gitu. Where. Nah, baru kita cek yang username-nya misalnya yang diinput dan password-nya adalah yang diinput gitu ya. Where username sama dengan petik gini and ya petik gini dulu and password sama dengan, nah kalau dia biru seperti ini kasih petik yang ini ya, apa namanya, diawali dengan itu ditutup dengan petik yang kalau di keyboard itu ada di samping nomor 1. Di keyboard itu ada di samping angka 1 itu ada petik di situ. Nah, petik yang itu ya. Nah, biar dia tidak biru, biar tidak error ya. Karena password ini dianggap dia ini sintak. Nah, kita mau password ini yang ada memanggil label ini ya. Tapi lantaran password ini dianggap dia itu sebagai sintak sama HTML dan PHP, dia dibikinnya biru. Ini kadang-kadang bisa error. Nah, untuk menghilangkan errornya, tambahkan di awalannya ini petiknya itu yang di keyboard itu di samping angka 1 itu ada petik di samping angka 1, kemudian ditutup juga dengan petik itu gitu ya. Nah, kemudian di sini, nah di dalam yang kosong-kosong ini kita isikan dengan ini, username ini di sini, password ini di sini. Nah, gitu ya. Nah, baru di sini kita bikin petik 2 dulu, titik 2 kali petik 2. Nah, baru sintaknya di sini. Username. Nah, yang ini dipindahkan ke sini, ini juga sama. Nah, gini. Baru di sini password. Nah, ini sekarang dia sudah melakukan pengecekan nih. Cek dari tabel pengguna yang username-nya yang diinput dan passwordnya yang diinput. Kalau sudah, baru kita hitung. Hitung misalnya gitu. Hitungnya itu adalah mysql 6 rows, sintaknya gitu ya. Nah, mysql 6 rows, baru yang dihitung itu adalah cek. Yang ini yang dihitung ini. Nah, kalau ketemu, artinya dihitunglah jumlah yang username-nya yang diketik dan passwordnya diketik. Kalau dia lebih dari 0, berarti ketemu. Kalau tidak, berarti tidak ketemu. Berarti kita bikin kondisi di sini, if hitung lebih besar dari 0, nah gitu ya, kurung kurawal, baru di sini else. Nah, kalau hitungnya ini nilainya lebih besar dari 0, berarti ketemu, di sini dia. Kalau tidak, else. Nah, di sini kita echo kan nih, echo pakai div kelas alert danger ya, pakai punyanya Bootstrap. Username dan password tidak cocok, misalnya gitu. Baru div penutup petik 2 titik koma. Nah, itu. Nah, nanti silakan diulang-ulang ya, dimundur-mundurin bagaimana kalau misalnya terlalu cepat ya. Sekarang coba kita jalankan ini. Kita jalankan. Nah, ini coba kita jalankan yang ini. Ada yang error, username undefined array key username line 62. Username line 62. Post username. Oh iya. Kita kurang ini ya, submit ini loginnya ini ya. Nah, ini kita tambahkan dulu di atas. If is set post
underscore post login ya. Nah, login ini name-nya si tombol login ya. Kalau ada interaksi di tabel login gitu ya. Nah, biar nggak error dia. Kita bikin kurung kurawal. Nah, yang ini pastikan ke dalam ya. Ini kita pastikan ke dalamnya. Nah, gitu. Sekarang kalau kita reload lagi, nah errornya sudah hilang. Nah, sekarang baru kita cek nih. Kalau di sini yang benarnya username Firman password 123 ya. Nah, ini kita kasih dulu lah nih. Error dulu. Error yang hijau ya. Alert kalau danger merah, yang ini sukses. Nah, berhasil misalnya gitu ya. Nah, kalau username-nya Firman, passwordnya 123, maka dia nanti bakal berhasil tulisannya. Kalau tidak, maka nanti dia bakal menampilkan pesan error ya. Sekarang asal-asal dulu. Coba kita tes sign in. Nah, username dan password tidak cocok. Sekarang coba yang benarnya. Username Firman password 123 ya. Sini tadi. Username Firman password 123. Sekarang sign in. Nah, berhasil. Seperti itu ya. Nah, ini kalau ganti passwordnya di sini, misalnya ini jadi 111 yang ngikutin ini berarti. Berarti kalau kita login lagi, username Firman masih pakai 123, dia bakal error karena tidak ketemu. Karena passwordnya sudah kita ubah di sini jadi 111. Nah, seperti itu. Nah, sedikit lagi kemudian bagaimana kalau misalnya ketika dia berhasil login, dia nanti bakal mengarahkan ke tampilan dashboard tadi ya. Nah, gampang caranya, tinggal ini kita ganti. Sintaknya ini kita hapus. Nah, kita mau mengarahkan dia ke dash.php ya. Ini tinggal kita ganti jadi header, kemudian location. Nah, titik 2 baru dash.php. Nah, seperti itu ya. Kalau berhasil login, nanti username password ketemu, maka nanti akan diarahkan ke location dash.php. Kita save. Kemudian coba kita jalankan lagi. Username Firman password 111. Kita coba sign in. Nah, diarahkan sekarang ke dashboard.php. Nah, kemudian logoutnya gimana? Nah, ini kan ada logout nih. Atau kita tambahkan nanti di sini ya. Kita kasih logout, Jadi kalau dia klik logout, nanti dia balik lagi ke ke index.php, atau kita tambahkan yang ini ya. Yang atas ini boleh nih. Caranya kita rombak sedikit ini yang dash. Nah, ini belum kita apakan betul ya di dash ini, nanti ada konfigurasi lagi. Nah, sementara ini kita scroll ke atas dulu, kita scroll pelan-pelan. Nah, ini masih yang message. Kita cek ini ya, yang ada tulisan John Doe-nya, ada my profile setting. Nah, ini ada tulisan John Doe, my profile setting, logout, yang ini ya. Nah, ini kita bikin saja, ini misalnya logout. Nah, ini ketika diklik logout, dia bakal mengarah ke index.php gitu ya. Kita save. Nah, sekarang kita reload ini. Kita klik di sini logout. Nah, sekarang sudah mengarah ke index.php. Kita tes lagi. Login Firman password 111, sign in. Terbuka dashboard, kemudian klik di sini, kita klik logout. Nah, sudah balik lagi ke halaman login. Oke. Nanti selanjutnya kita bakal bercerita tentang session, bagaimana kita membuat session di PHP. Nah, kalau sekarang ini orang belum login pun dia masih bisa nih mengakses dash.php nih. Nah, ini padahal belum login nih. Harusnya dia nggak boleh nih mengakses halaman ini kalau belum login gitu ya. Nah, untuk menghandle masalah ini itu bisa menggunakan session namanya. Seperti itu ya. Bentar, kita stop dulu nih.